Sekali lagi mohon maaf karena selama ini bagaimanapun suara di masyarakat Sulawesi Tenggara tidak pernah lepas dari kata Maijen TNI Andi Sumangaruka. Dikelola oleh kira-kira 30% penduduk. Ya. Dan 30% potensi daratan dikelola 70% penduduk. Dapatkah begitu disebutkan? Saya tidak ingin mendahului Tuhan. Saya tidak ingin mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya diberikan kesempatan, maka saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kendari Post Channel, kembali bersama saya Onggi Lubansi. Malam ini saya kedatangan tamu penting. Beliau adalah mantan pejabat di Sulawesi Tenggara, mantan pejabat penting di Kodam 14 Hasanuddin. Beliau adalah Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, yang sekarang betul telah memasuki masa pensiun, tapi kemudian pemikiran-pemikiran beliau masih tetap kita butuhkan. Karena itu Kendari Post Channel berkepentingan untuk mengundang beliau, di mana gagasan dan pemikiran beliau sangat dibutuhkan baik daerah Sulawesi Tenggara maupun masyarakat Sulawesi Tenggara. Di masa kecil beliau akan menghabiskan waktu ternyata di Sulawesi Tenggara sampai dengan mengakhiri masa tugas Purna Bakti juga masih tetap di wilayah Sulawesi Tenggara, walaupun secara umum berada di Kodam 14 Hasanuddin. Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ongki. Baik, terima kasih. Pak Jenderal, malam ini kita akan berbincang secara umum saja. Ya. Secara umum maksudnya Pak Jenderal sebagai putra Sulawesi Tenggara, mantan pejabat di sini, tentu akan banyak mengetahui semua informasinya, dan tentu juga akan dibutuhkan masyarakat Sulawesi Tenggara. Betul. Sebelum itu kita melangkah ke konten inti dari apa yang kita akan menjadi diskusikan pada malam hari ini. Kelihatannya Pak Jenderal sudah memasuki masa pensiun. Bagi Pak Jenderal, apa arti pensiun itu? Baik, Mas Ongki. Terima kasih Pak Ongki, teman-teman dari Kendari Post yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di sini. Sesuai dengan janji saya, Pak Ongki, waktu saya masih menjabat Panglima Kodam, saya pernah datang ke sini. Waktu itu saya bertemu dengan Pak Irwan, Pak Ongki. Nah, namun sebelumnya itu saya sapa dulu ini para pemirsa, News Cafe atau Kendari Post Channel yang saya hormati dan saya cintai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Hari ini, malam ini saya kebetulan diundang sama rekan-rekan Kendari Post untuk datang di sini untuk kita bisa berdialog interaktif, sekaligus juga mendengarkan kira-kira bagaimana saya dan siapa saya sebenarnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana setelah saya melihat pensiun itu bagaimana, Mas Ongki. Jadi alhamdulillah saya mengabdi sebagai TNI kurang lebih 35 tahun. Siap. Cita-cita orang sebagai prajurit itu bagaimana kalau dia dari akademi dari abituren itu akademi militer, ya itu dia pasti cita-citanya menjadi jenderal. Alhamdulillah saya dapatkan itu. Jadi cita-cita untuk jadi jenderal sudah. Dan biasanya orang yang kalau jadi jenderal kepingin jadi panglima. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk jadi panglima, dan bahkan jabatan terakhir saya sebelum pensiun itu adalah panglima. Jadi saya pensiun itu sebagai militer, sebagai panglima. Nah, itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa buat ini, karena jarang terjadi seperti itu. Terus ya
memang banyak yang bertanya kepada kita, kepada saya dan kepada keluarga, kepada rekan-rekan, Pak Andi ini kalau sudah pensiun bagaimana? Jadi begini Pak, saya selalu merasa yakin bahwa pada saat saya juga jadi Panglima, saya selalu merasa yakin jabatan itu amanah Pak. Karena jabatan itu amanah, maka mau tidak mau kita diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Karena bisa jadi kita diberikan kesempatan untuk beramal di situ. Nah, saya melihatnya kalau seandainya saya ke depan, selama saya masih dibutuhkan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, kenapa tidak? Kita harus membuka diri. Karena di situ juga bisa jadi dalam ladang pengabdian dan ladang amal buat kita. Kira-kira seperti itu. Iya, selama dalam beberapa bulan terakhir ini Pak Jenderal menghabiskan waktu di mana? Di Makassar, di Kendari? Saya lebih banyak menghabiskan waktu di Kendari. Mengapa saya menghabiskan waktu di Kendari? Karena masa kecil saya di sini, Bapak. Saya dulu kecil di Kota Lama. Di Sanggula. Iya, di situ. Kota Lama dulu namanya. Kota Lama. Namanya Bula, Kota Lama. Jadi dulu kalau sekarang itu ada di Sabandar, kantor Sabandar itu. Itu rumah saya dulu di situ. Di situ tuh dulu ada PPSS. Setelah PPSS itu ada kantor Hansip. Setelah kantor Hansip itu ada kantor DPR. Di situ juga ada istana dari ini. Samping istana itu rumah saya. Setelah itu ada RRI. Samping istana itu samping rumah saya itu ada RRI. Setelah samping istana itu rumahnya yang menjabat kepala RRI itu Pak Desirua, itu paling pojok itu. Jadi rumah itu deretan di situ. Masa kecil Bapak? Masa kecil saya masih hafal. Jadi saya selalu kalau saya lewat di situ terbayang bagaimana masa kecil saya di situ. Sehingga nostalgia itu membangkitkan ini saya kenangan-kenangan tersendiri. Jadi saya banyak menghabiskan waktu di Kendari, Pak. Begitu detail sekali pemahaman soal Kota Lama itu ya. Kendari. Kota Lama ini Pak Jenderal kok Kendari ya? Kendari. Kota Kendari, pusat Kota Kendari sebenarnya. Iya. Pak Jenderal berada di situ, orang tua sebenarnya tugas di mana? Orang tua saya datang ke Kendari itu tahun 63. Setelah itu kami dibawa di Kendari tahun 70. Orang tua saya pertama itu datang di sini menjadi camat. Camat di Kendari? Wawoni. Iya, bukan di Wawoni. Dulu masih kecamatan Wawoni. Sekarang kan kepulauan. Benar. Dulu kabupaten sekarang. Iya, sekarang kabupaten kepulauan. Konawe Kepulauan. Iya, Konawe Kepulauan. Dulu kecamatan. Mantan bupati Konawe Kepulauan berarti kan. kalau seandainya jadi kan mantan bupati dulu camat. Camat. Dia beliau camat yang ketiga. Terus setelah itu beliau ditugaskan jadi kepala BPH. Setelah BPH jadi ketua DPR. Artinya Pak Jenderal pernah ke Wawoni? Saya kecilnya di situ. Jadi begitu pertama saya jadi Panglima, Pak. Saya kunjungan ke sini itu langsung saya datang ke situ karena saya ingin melihat bagaimana masa kecil saya di situ. Napak tilas lah. Saya melihat bagaimana perumahan yang ada di situ. Saya masih hafal itu masalah lapangan sepak bola karena memang dulu adanya di situ yang paling terkenal sehingga terus pada saat saya juga datang ke situ. Kondisi pelabuhan seperti apa. Nah, itu yang kira-kira ingin Bapak Tilas mereview kira-kira bagaimana kira-kira dari yang dulu terus sekarang bagaimana, luar biasa begitu kemajuannya. Artinya setelah dengan masa kecil dihabiskan seperti itu, kira-kira sampai SMP, SMA? Saya di sini sampai SMP, tapi tidak tamat karena waktu itu kan kita dari kecil saya sudah punya cita-cita untuk jadi seorang tentara. Sehingga dulu ada kan kuotanya itu kan cuma satu dulu di Kendari. Betapa sulitnya kan kalau kita ini. Saya tidak punya akses sehingga harus cari kira-kira di mana kira-kira kota yang akan lebih besar. Nah, artinya setelah Kota Lama Wawoni tidak ada tugas ayah setelah camat Wawoni? Setelah camat jadi kepala BPH. Setelah di BPH Kendari. Waktu itu masih ada kabupaten balai, ya. Balai atau kepala kalau dulu
kalau dulu namanya BPH, kalau sekarang itu kayaknya Badan Perencanaan gitu. Setelah selesai dari BPH jadi ketua DPR. Ketua DPR itu masih bupatinya Pak Abu Nawas. Pak Abu Nawas bupatinya. Ya, ketua DPR-nya orang tua saya. Beliau mendampingi Pak Abu Nawas itu 2 periode menjabat di situ. Ketua DPRD Kendari? Iya, ketua DPRD Kendari. Habis itu beliau masuk lagi ke DPR provinsi dan orang tua saya pensiun di sini, gitu, seperti itu. Iya, luar biasa pemirsa. Jadi ternyata Pak Jenderal ini di luar dugaan kita sebagai orang-orang baru, ya orang-orang baru, kitanya ya cuma sekedar misalnya penadan rem, begini, kepala bin, ya kan? Ya. Kemudian Panglima yang tetap memiliki wilayah cakupan Sulawesi Tenggara, ternyata memang Pak Jenderal ini adalah memang ya boleh dikata putra, ya mungkin putra Wawoni, putra Kendari gitu kan, di mana masa kecil beliau disampaikan seperti yang diutarakan tadi. Pak Jenderal, dari perbandingan situasi itu, artinya masa kecil sudah melihat kota Kendari, sudah melihat Wawoni yang pernah dijelajah di masa kecil itu, dan sekarang juga sampai pensiun ternyata masih ada di Sulawesi Tenggara. Secara umum, kemajuan Sulawesi Tenggara ini dibandingkan masa lalu, kira-kira apa yang Pak Jenderal ingin sampaikan pada masyarakat Sulawesi Tenggara? Jadi begini, kalau kita lihat bahwa setelah otonomi daerah ini kan Sulawesi Tenggara luar biasa. Mohon maaf, dulu itu Sulawesi Tenggara itu hanya cuma satu jalan, sekarang kan beberapa jalan. Jadi dulu kita, mohon maaf ini, kalau misalnya ditinggal kendaraan, kita biarin aja, karena begitu kita tunggu di jalan itu pasti dia akan kembali lagi di situ, karena hanya cuma satu jalan waktu itu. Yang bercabang itu Kendari Beach, hanya yang Kendari Beach yang bercabang, tapi itu ketemunya juga di situ, kan begitu. Jadi kesan kita seperti itu, tapi coba lihat sekarang, pembangunan kan luar biasa. Jadi kemajuan itu, apalagi pada saat otonomi daerah, wah luar biasa. Dan ini impact-nya salah satunya di Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, ini yang harus kita pertahankan, karena ya. Mohon maaf, dalam frame berpikir Pak Jenderal, sekali lagi mohon maaf karena selama ini bagaimanapun suara di masyarakat Sulawesi Tenggara tidak pernah lepas dari kata Maijente ini Andi Sumangaruka, ya, di masyarakat Sulawesi Tenggara. Apa itu, kenapa motivasi penyebutan nama itu? Ternyata ini terkait dengan momentum 2024, momentum politik 2024. Kenapa tadi itu? Karena ini kita wartawan, tahulah itu. Dalam frame berpikir Pak Jenderal, Sulawesi Tenggara ini kira-kira kalau misalnya diminta atau dibutuhkan buah pikir dari Pak Jenderal dengan penataan atau misalnya pengelolaan masyarakat dan daerahnya ini, kira-kira seperti apa pemantapan kalau misalnya sudah kemajuan kita sudah capai? Jadi begini Pak Ongki, kalau kita lihat Sulawesi Tenggara itu 30% daratan, 70% itu lautan. Sehingga kalau kita melakukan penataan seyogyanya yang perlu ditata dan pasti akan dirasakan oleh semua masyarakat Sulawesi Tenggara, yaitu di daerah lautan. Bapak lihat sekarang kenapa saya senang berada di laut, karena memang saya dari kecil senang di laut. Makanya saya melakukan kunjungan-kunjungan dan melakukan melihat potensi-potensi yang ada di lautan itu. Maka yang harus kita kembangkan ke depan potensi 70% ini. Iya, potensi 70% ini. Gitu loh. Karena kebetulan jauh melekat dalam diri Bapak gitu. Betul. Bapak kan lihat sekarang saya sudah sering ke laut terus kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melakukan itu, kita harus cintai dulu laut. Dan masyarakat Sulawesi Tenggara tidak perlu kita anukan, karena mereka sudah pada umumnya sudah berada di laut, sehingga penataan itu sektor-sektor kelautan itu harus kita, infrastruktur di laut itu harus kita tata Pak. Karena apa? Karena mereka yang paling merasakan. 70% mereka berada di situ. Kalau kita tata di situ, maka pasti mereka yang akan kajian keilmuankah ini kajian autodidak atau memang hasil diskusi selama Bapak menjadi aparatur negara atau anggota masyarakat? Saya melakukan kajian ini sejak saya kecil, setelah saya jadi Kabinda. Jadi obsesi saya itu seperti itu. Luar biasa.
Iya. Sejak kecil saya tinggal di depan Pelabuhan Perahu. Pelabuhan Perahu itu saya melihat. Di situ ada tugu, Pak. Kita selalu melihat. Saya setiap pagi itu, Pak, saya itu nongkrong di situ. Saya melihat pasar tradisional di pantai itu, di tugu itu. Di situ bagaimana mereka menjual ayamnya, mereka menjual ininya. Dan mereka tuh sangat waktu pada saat itu sangat ramai. Iya. Nah, itu kalau melihat dari itu potensinya sebenarnya mereka lebih banyak. Masih untuk pendongkrak ekonomi, peningkatan ekonomi iya. Masih bisa dilakukan. Pada saat itu mereka bisa melakukan itu. Bagaimana kalau kita seandainya melakukan sentuhan, sentuhan, maka jauh lebih bagus. Itu sejak kecil saya berada melihat di situ. Iya. Nah, setelah saya jadi Kabinda, 3,5 tahun saya berada di sini. Sebelum itu saya jadi Danrem, Pak. Danrem juga saya 1 tahun 8 bulan berada di sini. Setelah Kabinda 3,5 tahun saya melihat potensi-potensi itu yang maaf ya, tanda kutip. Kalau menurut saya, kalau ingin dirasakan oleh sebagian masyarakat Sulawesi Tenggara, maka potensi kelautan itu yang paling. Karena 70% mereka ada di situ. Nah, itu yang obsesi saya. Nah, untuk melakukan itu, makanya mulai saat ini saya mencintai laut dulu. Iya. Nah, ini kira-kira. Iya. Jadi kalau Pak Ongki, jika Tuhan memberi rahmat untuk kira-kira bisa menjawab, kira-kira tinggal diputar konotnya. Jadi saya paham betul dan saya yakin betul bahwa jabatan itu amanah, Pak. Ya. Kalau kita bicara tentang amanah, kita tidak mau, toh pasti satu saat kita akan diamanahkan untuk jadi mau. Kalaupun kita mau, kalau tidak diamanahkan akan bisa. Luar biasa. Itu yang Pak. Iya, luar biasa Pak Jenderal. Siap. Iya, 70%. Iya. Kalau misalnya itu menjadi keutamaan. Iya. 30% yang lain. Iya. Bolehkah misalnya saya mengatakan ini nanti dijawab dengan kajian sebagai mantan kepala BIN, ya Pak Jenderal. Iya. 70% potensi wilayah kita yang berada ke lautan, yang kemudian mungkin akan dijabah oleh dikelola oleh kira-kira 30% penduduk. Yeah. Dan 30% potensi daratan dikelola 70% penduduk. Dapatkah begitu disebutkan? Itu anunya Mas Ongki. Iya. Tapi kalau menurut saya bahwa ya apapun yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa memang selama ini ya infrastruktur darat memang harus dienukan karena itu menjadi pilar, Pak, menjadi pilar ya. Dan saya merasa bahwa Kota Kendari ini pilar utamanya itu infrastruktur di daratan itu harus disiapkan dulu. Setelah itu baru kita menata infrastruktur di lautan. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari jualan kita nanti. Karena kan mereka pasti akan melakukan. Coba bayangkan, coba Pak Ongki coba lihat berapa jumlah masyarakat Kota Kendari yang menggunakan pelabuhan dengan yang menggunakan lautan. Kita bisa lihat, saya sering ngecek itu di bandara sama yang di lautan. Pada saat Lebaran banyak mana? Lebih banyak yang lautan, Pak. Benar. Artinya kalau kita mau melakukan sentuhan-sentuhan dan dirasakan oleh masyarakat, maka kita di sini, Pak. Iya. Karena mereka yang paling merasakan. Dan kan mereka yang pemiliknya, Pak, bukan kita. Benar. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya itu. Jadi kalau nanti ada asas prioritas, Pak. Asas prioritas ya pasti di daratan itu sekarang ini kan infrastrukturnya ya alhamdulillah penerus kita kan sudah melakukan itu. Untuk aksesnya sudah ada. Tinggal bagaimana memperbaiki dan sehingga dirasakan potensi-potensi kelautan ini harus kita gali karena kita punya potensi di situ, Pak. Iya. Hal lain, ya tentu ini kan namanya mantan pejabat itu yang kira-kira sudah seduguran lah dan pengalaman dan keilmuan di dalam Sulawesi Tenggara ini, Pak Jenderal. Boleh dikata secara nasional dipandang bisa dibentuk satu koridor ekonomi nasional juga, Pak. Terutama dengan hasil hasil alamnya, sumber daya alam, pertanian, perkebunannya dan semua pertambangan dan kelautan bahkan yang seperti Pak Jenderal jelaskan tadi. Sampai dengan hari ini sepengetahuan Bapak gitu,
Kira-kira kalau misalnya disebut sudah peningkatan, kira-kira sudah taraf peningkatan berapa persen, atau mungkin masih kalau didongkrak bisa masih berapa persen lah, masih apakah masih memungkinkan untuk sangat didongkrak dan lebih optimal lah? Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan yang ada masalah perekonomian ya, kan kita lihat bisa kan di BPS kan BPS, ada siap. datanya itu. Bayangkan Pak, kita pernah mencapai kena pengajuan bisa sampai 8%. Luar biasa itu. Iya. Peningkatannya luar biasa. Dan sekarang ini kalau kita lihat ekonomi Indonesia secara umum, ya mohon maaf ini, dia kan berada pada titik nadir kan. Tapi Sulawesi Tenggara coba lihat. Sulawesi Tenggara itu masih 6%. Luar biasa, iya. Ya. Artinya kita ini secara ekonomi masih jalan gitu loh. Walaupun secara nasional ya ada keterbatasan kan gitu. Tetapi Kendari sendiri, Sulawesi Tenggara sendiri masih jalan. Nah, itu karena apa, Pak? Karena potensi. Bagaimana kalau potensi itu kita berdayakan lebih maksimal, disentuh dengan iya, akan jauh lebih. Dan saya ingin meletakkan pondasi, Pak. Siap. Bukan untuk saya. Iya. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk anak cucunya Pak Mas Ongki, untuk anak kita semua lah. Bukan untuk saya. Artinya jika Tuhan meridoi, ya. Dan pandangan masyarakat atau sebutan-sebutan masyarakat yang salah satu yang disebut dalam kontestasi di 2028 adalah Pak Andi dan Tuhan kira-kira meremoti. Kira-kira itu yang akan dianukan. Itu yang akan dibesarkan dari dua sektor, kelautan, daratan, dan semua potensi sumber daya. Kalau kita bicara tentang ini, Sulawesi Tenggara sumber daya alamnya luar biasa menjanjikan, Pak. Bagaimana kalau seandainya suatu saat kita jadikan Sulawesi Tenggara ini menjadi daerah tujuan, orang datang tujuan berwisata, tujuan berinvestasi, sehingga kemakmuran, kesejahteraan itu pasti cepat terjadi. Benar kira-kira seperti itu? Iya. Amin. Siapa tahu tangga kemajuan itu melalui Pak Jenderal. Iya, insya Allah. Kalau saya diberikan kesempatan, saya tidak ingin mendahului Tuhan. Saya tidak ingin mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya diberikan kesempatan, maka saya akan melakukan hal itu. Dan saya tidak mengatakan, wah itu Anda janji. Tidak, saya tidak akan memberikan janji, tapi saya akan berikan harapan. Harapan itu apa? Harapan bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Itu tadi, bagaimana kita memberdayakan satu potensi-potensi yang lain. Selain sumber daya alam yang kita miliki, potensi kelautan yang begitu besar, sumber daya alam yang kita sentuh dengan ini, dan iklim investasi, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang iklim investasi, maka bukan hanya cuma didukung dengan regulasi, tapi perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat agar dia welcome, akan dia akan terima. Setelah dia terima, karena kan kita kasih tahu kepastian hukum. Kita harus sampaikan ke masyarakat kalau mereka datang membuka lapangan pekerjaan, maka banyak yang bekerja, ekonomi bergerak, maka apa yang terjadi? Maka kalian nanti akan merasakan kesejahteraan itu. Pasti sejahtera, tumbuh. Pasti itu. Konstruktif, Pak. Pemikiran. Iya, Pak. Seperti itu. Pemikiran yang brilian seperti ini, yang konstruktif seperti ini. Apakah ini muncul setelah menjelang presiden, atau memang sejak Danrem dulu, atau pejabat-pejabat sudah sampaikan ke masyarakat Sulawesi Tenggara seperti itu? Pak Ongki, kita ini selalu bermimpi. Kalau kita tidak bermimpi, kita tidak punya keinginan untuk mewujudkan itu. Saya sebenarnya Danrem, saya sudah bermimpi dan saya selalu melihat. Tetapi kemampuan dan batas itu kan ada. Kemampuan dan batas kemampuan kita kan ada. Dan pada saat jadi kabinet juga seperti itu. Apalagi pada saat saya jadi panglima, saya mengelola 3 provinsi. Saya melihat di mana ketiga provinsi ini punya kemampuan dan punya keterbatasan. Saya pikir Sulawesi Tenggara ini yang luar biasa, Pak. Insya Allah. Seperti itu.
apa yang Bapak utarakan. Amin. Juga sesungguhnya selaras dengan harapan masyarakat Sulawesi Tenggara. Amin. Dan kalau misalnya Tuhan yang mengijabah, ini akan menyatukan. Ya. Merilkan mimpi yang ada sama Bapak gitu. Iya. Pemirsa Kendari Post Channel, bincang saya dengan Pak Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangruka, rasanya memang setiap tutur kata, setiap waktu begitu sangat bernilai berita, sangat penting untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Tapi karena durasi waktu yang harus membatasi, pemirsa, saya mohon maaf. Nanti kira-kira bisa lebih lengkap, bisa dibaca di harian Kendari Post ya, secara lengkap dan tuntas. Di sana bagaimana buah pikir dan pemikiran-pemikiran gagasan beliau terhadap masyarakat dan daerah Sulawesi Tenggara, bagaimana pemikiran beliau tentang konsep ekonomi, bagaimana konsep pembangunan. Kita nanti akan ada ulasan secara runtut, secara panjang lebar di media cetak Kendari Post, di Kendari Post Channel pada malam hari ini juga bisa saya kira bisa disimak, dan media-media online lain. Dari saya, Ong Inebasi, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.